Halo para pendengar Hope Channel Indonesia dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Firdaus dari Jemaat Majalengka. Pada saat ini saya ingin menyaksikan bagaimana tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, terutama pada masa-masa COVID-19. Saya berasal dari Surabaya dan menikah dengan orang Majalengka. Pada tahun 2020, tepatnya bulan Juli, saya dan istri memutuskan untuk tinggal di Majalengka setelah 2 atau 3 tahun sebelumnya kami tinggal di Surabaya. Pada saat itu pada saat kami pindah ke sini, kami belum tahu apa yang kami kerjakan, namun kami mendapatkan saran dari mertua, dari orang tua untuk mengelola tempat atau rumah makan yang sempat tutup oleh karena di awal-awal pandemi ini. Tentu ini bukan suatu hal yang mudah bagi kami sendiri untuk menjalankan usaha di masa-masa COVID ini. Oleh karena pada saat itu tentu kita sendiri juga tahu ya bagaimana ada peraturan untuk menjaga jarak, untuk menjauhi kerumunan, dan tentu itu menjadi satu tantangan bagi kami dalam membuka kembali atau menjalankan kembali usaha rumah makan. Tahun 2021 awal-awal, sekitar bulan Februari, kami mulai membuka kembali usaha rumah makan yang sempat tutup ini. Kami mulai mencoba menjalankan usaha ini, namun tantangan datang pada saat pertengahan tahun, mengingat kita tahu pada saat itu sedang tinggi-tingginya kasus pasien COVID-19. Mulai ada aturan PPKM, yaitu pembatasan kerumunan masyarakat, dengan aturan-aturan yang diberlakukan di rumah makan. Salah satunya di rumah makan yaitu tentang tidak boleh makan di tempat ataupun menjaga jarak, dan tentu juga ada jam operasional juga. Ini menjadi satu tantangan berat juga buat saya pribadi. Saya pikir ini suatu hal yang berat. Kenapa? Karena pada saat itu kami sedang berusaha untuk mencari bagaimana membangkitkan kembali usaha ini, mencari pelanggan, dan tentu juga bagaimana meningkatkan kepercayaan pembeli untuk tetap mau kembali makan tempat kami. Kemudian muncul peraturan dari PPKM itu bahwa ada sanksi untuk pelanggaran ya, tentang kita ketahui juga ada sanksi pada saat itu, denda ataupun ya, sanksi yang lainnya. Awalnya saya berpikir itu hanya berlaku di kota besar, namun nyatanya hal itu diberlakukan juga di tempat kami di Majalengka. Kami melihat dan mendengar juga ada beberapa rumah makan di sekitar kami yang kena razia petugas gabungan, dan kemudian ada juga pemilik yang mendapatkan sanksi dari akibat pelanggaran peraturan PPKM. Selain itu juga hal yang memberatkan kami adalah bagaimana pada masa PPKM itu berlangsung ada penutupan jalan utama. Nah, kebetulan tempat kami memang berada di jalan utama dan termasuk di dalam batas penutupan jalan tersebut pada sore hari, sekitar pukul 4 atau 5 sore sampai pukul 8 malam. Tentu hal ini pun semakin mengurangi jumlah masyarakat yang melewati jalan tersebut, termasuk juga saat mereka akan makan tempat kami. Mereka kesulitan, walaupun ada juga yang makan, tapi maksudnya jumlah pembeli tentu berkurang pada saat jam-jam tersebut. Ini tentu membuat kami berpikir apakah memang ini buat saya sendiri sih, saya pikir apakah memang ini satu tantangan untuk dipecahkan, atau seperti satu perasaan yang ya kurang nyaman juga sih, bagaimana di dalam situasi seperti ini usaha tetap harus jalan, tapi dengan peraturan yang super ketat, tentu juga
yang membuat saya berpikir apakah memang peraturan ini sebetulnya tidak hanya untuk dilakukan bagi orang-orang pekerja kantor, tapi tidak untuk pekerja atau yang masyarakat yang usaha sendiri, terutama yang berjualan. Oleh karena dengan adanya pembatasan tersebut tentu membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan pembeli. Waktu berjalan tanpa kami sadari ternyata waktu 2021 sudah selesai, memasuki tahun 2022. Masa-masa COVID mulai lebih tenang dan ternyata juga selama masa 2021 usaha kami tetap bisa berjalan dengan baik dan justru semakin meningkat dari waktu ke waktu, baik untuk penjualan, omset ataupun kepercayaan masyarakat. Oleh karena kepercayaan masyarakat pun meningkat saat mereka makan tempat kami. Mereka cocok dengan hidangan yang kami sajikan. Tentu itu pun menjadi satu semangat buat kami dalam memasuki tahun 2022 untuk bangkit berusaha lebih baik lagi di dalam menjalankan usaha ini. Puji Tuhan, pada semakin berjalannya waktu dengan tentu juga dengan semakin kendornya peraturan tentang COVID-19 dari pemerintah, hal itu membuat usaha kami semakin lebih baik dari hari ke hari, dan tentu kami bersyukur pada saat ini usaha kami tetap berjalan dengan baik, dan ini menjadi satu pelajaran juga buat kami bagaimana di dalam setiap tantangan apapun yang kami hadapi, walaupun itu terasa berat, terasa sangat menyusahkan, namun percayalah bahwa ada hal yang baik atau janji Tuhan yang tentu hal yang baik yang Tuhan sudah siapkan bagi umat-umatnya. Anggaplah ini sebagai satu pelajaran, seperti pelajaran sekolah sahabat kita beberapa triwulan lalu, bagaimana untuk membuat satu perhiasan atau perhiasan yang begitu mahal seperti emas, tentu dia harus ditempa dengan api yang begitu panas untuk membuat dia murni dan mendapatkan nilai yang lebih baik. Demikian juga dengan umat-umatnya, bila kita mendapatkan satu ujian, memang terasa berat, terasa menyakitkan, namun bila kita bisa menjalani semua dengan baik, tentu ada hal yang lebih baik, ada upah yang lebih baik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Mungkin itu sedikit kesaksian yang bisa saya sampaikan, kiranya ini satu pelajaran untuk menguatkan kita sebagai umat-umat Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.